Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Ya, maka setiap manusia nanti, ya manusia dan jin itu eh, akan ditanya, ya. Jadi begitu ke akhirat, ya akhirat itu setelah meninggalkan dunia, maka akan masuk ke alam akhirat. Dimulai dari di alam barzah dulu, alam kubur, itu alam kubur kemudian akan dibangkitkan. Nah, disitulah nanti kita akan memasuki alam akhirat. Nah, maka semua manusia satu persatu akan ditanya, pasti akan ditanya, ditanya tentang apa yang dia dapatkan dari Rasulnya. Ya, jadi setiap Rasul ditugaskan untuk menyampaikan dakwah berupa Al-Quran. Al-Quran disampaikan, Tauhid disampaikan. Maka nanti kita akan ditanya, sudah nyampe nggak informasi dari para Rasul? Karena sunatullahnya seseorang tidak boleh dihukum, ya, melainkan sudah mendapatkan informasi dari Rasul atau dari ulama, ya. Jadi sudah disampaikan beritanya ini, ya. Yang, yang kedua, bukan hanya orang yang ditanya, maka Rasul yang menyampaikan juga akan ditanya, ya. Walanas alannal mursalin, ya. Jadi Rasulnya juga akan ditanya untuk menjamin bahwa semua informasi tentang akhirat, tentang pembalasan itu sudah sampai kepada kita semua, ya. Jadi maka kewajiban kita setelah belajar Al-Quran, telah paham, adalah menyampaikan, berdakwah. Karena nanti akan ditanya. Semakin banyak yang ditanyakan, diinterogasi, maka semakin bahaya orangnya. Ya. Jadi kalau orang ditanyanya detail, alamat dia akan masuk ke neraka. Ya, maka doanya kita adalah, ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Ya, hisab itu adalah pertanyaan-pertanyaan, interogasinya. Kalau perlu, nggak bisa ditanya gitu kan. Begitu lihat kelas VIP, maka nggak banyak pertanyaan. Ya, oh iya ya, oke, silakan silakan masuk, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kelas VIP yang bisa nggak perlu ditanya, udah dipersilakan masuk ke surga. Tapi kalau nggak ditanya dan tanya sampai detail, itu bahaya. Kalau ditanya sekedarnya aja, maka tetap aman. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian selain ditanya, maka yang berikutnya, wala nukus wala nakus sonna alaihim bi ilmin wa makunna ibni. Maka yang berikutnya, Allah akan menceritakan, akan mengisahkan tentang apa yang kita lakukan di dunia. Jadi setiap kita nanti akan ditanya, bukan ditanya, akan diberi kitab, dan kitab itu akan dibacakan, diperlihatkan semua amal kita. Jadi sebetulnya kita itu sekarang lagi membuat biografi diri kita. Biografi ini harus kita isi dengan kebaikan, karena setiap hari yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat yang ada di kanan dan kiri. Dan nantinya buku yang kita buat akan diberikan kepada kita masing-masing. Disuruh membaca, diperlihatkan apa yang kita kerjakan. Ya. Maka kalau kita melakukan keburukan, segeralah bertobat. Karena nanti kalau kita tobat, maka gambarnya akan tertutup, nggak terlihat yang kita lakukan. Tetapi kalau nggak bertobat, maka semua amalan Saiki kita tanggal piro ya? akan kelihatan, ya, akan kelihatan. Jadi itu ini coba yang Allah tunjukkan nanti
semuanya dengan ilmu itu datanya. Ya. Jadi datanya itu bisa dari malaikat, kemudian juga saksi-saksi, saksinya itu berapa, bisa berupa diri kita, bisa rasul, bisa orang-orang sekitar kita, ya, dan juga bukti-bukti, alat-alat bukti juga Allah tampilkan, ya, Allah tampilkan. Dan Allah menyampaikan wa ma kunna ghaibin, dan tidak ada satu kejadian pun yang terlewat, ya. Misalkan 1 menit, waduh, nggak terekam nih, nggak ada. Semua kejadian terekam karena Allah nggak pernah absen dalam mengamati kegiatan manusia. Maka kita sering dengar kisah-kisah, ya, kisah-kisah istrinya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, ya, ditaruh di padang pasir sendirian, ya, dengan anaknya yang masih kecil. Anaknya siapa, Bu? Ismail. Ismail, ya. Mereka berdua berjuang gitu ya, ditinggal sama suaminya Nabi Ibrahim, tapi mereka berjuang dan Allah rekam. Maka tidak ada kejadian yang luput walaupun lokasinya itu terpencil di padang pasir, nggak ada orang waktu itu. Adanya berdua, tetapi permintaan dia Allah kabulkan. Jadi semuanya terawasi, tercatat. Sama kejadian Fir'aun pada saat mau meninggal, mau tenggelam, mencoba untuk apa? Beriman. Aku beriman nih. Eh, itu nggak ada yang bisa ngerekam. Padahal lokasinya di tengah laut, nggak ada wartawan yang bisa ngerekam. Tapi Allah gambarkan, Allah rekam, dan Allah sampaikan di Al-Quran. Sehingga kita yang lahirnya sekian tahun kemudian bisa tahu apa yang terjadi pada saat Fir'aun mau mau meninggal, dia mencoba untuk tobat, tetapi tidak bisa, tidak diperkenankan oleh Allah karena tobatnya telat. Tobatnya telat. Ya, ini juga karena itu eh, semua yang kita lakukan hati-hati karena kita sendiri sebetulnya sekarang lagi membuat buku. Yang buku itu nanti kita akan baca sendiri. Mudah-mudahan yang kita buat adalah karya-karya yang luar biasa sehingga pada saat menerima nanti buku itu kita baca, buku itu membanggakan kita, ya. Dan itu mudah-mudahan kita, kalau sempat keliru, segeralah bertobat. Sehingga nanti tidak ada kejadian akan yang itu yang akan dialami oleh semua manusia. Tidak ada kecualinya. Akan ditanya. Ya, jadi ini eh, dan Allah dengan ilmunya dan Allah nggak pernah absen. Kalau kita kadang-kadang, oh gurunya lagi ada rapat, waduh masih evaluasi, udah tolong ya ketua sekolah ya, ketua kelas ya, pantau, biasanya gitu. Tapi di ini nggak ada. Nah, oke, berikutnya apa? Ya, berikutnya eh, wal waznu yawma idzinil haq, ya. Maka setelah ditanya, setelah diberi kitab, maka berikutnya adalah ditimbang, ya. Maka timbangan, ukuran timbangan itu adalah kebenaran. Karena timbangan yang dipilih pasti benar. Kalau di dunia keadilan, timbangan seringkali dimanipulasi, ya. Tapi di akhirat pasti benar. Dan alat ukurnya semua diukur dengan tepat. Karena itu dipilihlah alat ukur timbangan. Ya, ini eh, maka barang siapa yang timbangannya berat kebaikannya, maka yang terjadi apa? Maka dia akan orang yang beruntung, orang yang beruntung di situ. Palah kemarin sudah diceritakan, palah itu adalah seperti petani yang harus nanam, ya, nanam bibit, merawat, ya, sampai dia mendapatkan buah, ya. Maka apa yang diusahakan kemudian terwujud itu membuat kegembiraan yang luar biasa. Itulah al-falah, yang mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan, ya, itu namanya al-falah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dibandingkan apa? Timbangan keburukannya, maka
dia adalah orang yang berbahagia. Dan Allah itu akan adil, semuanya tercatat. Ya, jadi tidak ada yang terlewat. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, ya, debu yang kecil yang berterbangan di atas, itu semuanya Allah catat gitu ya. Allah taruh dan nggak ada yang tertinggal. Baik yang berbuat baik ataupun yang perbuatan buruk semuanya dicatat ya. Kemudian yang berikutnya, waman huffat mawasinuhu wa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yaqimun. Maka yang berikutnya adalah timbangan apa? Nah, timbangannya untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya atau lebih ringan dibandingkan timbangan amal keburukan, maka dia adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Allah memberikan modal waktu, Allah memberikan modal tentang informasi, semuanya disampaikan dengan sama. Rasul nggak akan pilih-pilih siapapun gitu ya. Rasul akan sampaikan semua yang aturan mainnya, aturan yang harus akan dilakukan oleh manusia, semuanya diinformasikan oleh para rasul. Dan Al-Quran juga sudah disampaikan, ya, diajarkan, ya, dan ini disampaikan semua, tetapi dia tidak menggunakan modal yang dia punyai, baik waktu, baik rezeki yang Allah berikan untuk mendapatkan surga. Ya, banyak orang yang bisa mendapatkan surga, tetapi dia malah dapatnya apa? Masuk ke neraka. Maka dia merugikan dirinya sendiri. Ya, karena modalnya hilang. Bukan aja nggak untung, tetapi apa? Modalnya juga hilang. Ya, rugi sehingga modalnya itu hilang. Maka ya mengalami kerugian. Maka di situ ditutup bahwa kenapa terjadi seperti itu? Bima kanu bi ayatina ya ini karena apa? Setiap ada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah itu tanda kebesaran Allah. Yang pertama lewat Al-Quran, ya dia tolak, ya dia tidak mau membaca, tidak mau memahami, maka dianggap bahwa Al-Quran ya sama dengan buku yang lain. Kalau sempat saya baca, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Hidup ya jalan pikirannya Dewi. Padahal Allah udah ngasih petunjuk dengan detail di Al-Quran. Yang kedua, dia tidak mengikuti ayat Allah yang berupa sejarah. Ya, berapa banyak umat-umat yang Allah hancurkan, ya meninggalnya dalam posisi adab di dunia, ya agar jadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Karena kalau diazab, maka orang itu sudah nggak ada waktu untuk bertobat. Dia akan musnah, tetapi orang-orang setelahnya mestinya bisa belajar. Oh, matinya jadi kok seperti itu ya. Oke. Nah, tapi dia nggak mau belajar. Kalau ada kisah-kisah itu dianggaplah, terus apalah ceritanya itu ya. Tapi nggak ambil pelajaran. Yang ketiga adalah hidayah berupa ayat-ayat kauniyah yang ada di depan kita. Ya, kita bisa melihat langit. Ya, betapa hebatnya langit. Kalau langit itu hebat, tentunya penciptanya lebih hebat. Apa hebatnya bumi bisa muter gitu kan. Tapi kita nggak perasa, maka sehebat-hebatnya bumi, maka yang lebih hebat adalah penciptanya. Semua yang di depan kita adalah tanda kebesaran Allah. Mestinya kita kenal. Tetapi beberapa orang yang menganggap bahwa itu adalah kejadian alam biasa. Yang namanya bumi ya kudu muter. Ya, yang namanya langit ya kudu di atas. Ya, itu biasa. Ini. Akhirnya nggak kenal Allah. Ya, maka dia tidak mengagungkan Allah, mengagungkan dirinya sendiri. Baik, itu yang sudah disampaikan. Maka lesson pertama tentang manusia ini harus pakai Al-Quran terus sampai nanti di akhirat semuanya sudah disampaikan. Maka season berikutnya adalah
menceritakan tentang asal-usul manusia. Ya, asal-usul manusia yaitu Nabi Adam dan bagaimana Nabi Adam itu memulai kehidupannya. Ya, nanti kita belajar karena kita belajar dari nenek moyang, nenek moyang kita dan Nabi Adam. Nanti ada juga kita belajar juga contoh makhluk yang lain yaitu makhluk jin. Ya, nenek moyangnya jin ini juga nanti ketemu dengan nenek moyangnya manusia. Ya, nanti dua-duanya ini akan ada interaksi. Kita akan belajar itu setelah ini. Baik, mari kita baca ayat ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad arsalnakum fil ardi wa ja'alna lakum Fiha ma'ayis qalilam ma tashkurun. walaqad khalaqnakum Thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma ta'ala tasjuda idza amartu Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min Udodo nggih. Udodo dua ayat, Ututuk Zedi 1. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Matur nuwun. Ya, jadi ini episodenya baru ya. Jadi ini episode baru tentang penciptaan manusia, penempatan manusia di muka bumi, dan nanti kisah antara Adam dan iblis ya, Nabi Adam dan iblis. Ya, kita bisa belajar dari apa yang terjadi dengan Nabi Adam. Ya, baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Ya, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Maka kata-kata walaqad dan sungguh makan nahum maka aku telah tempatkan ya. Makan nahum artinya ditaruh, dikasih jabatan, dikasih posisi di muka bumi. Ya, itu namanya dimantapkan kedudukannya ya di muka bumi ya. Maka manusia itu ya rezekinya ada di muka bumi, di bumi gitu ya, di atas permukaan, walaupun nanti permukaan itu ya sampai lapisan tertentu gitu ya. Itu yang dimudahkan untuk mendapatkan rezekinya. Tapi yang memberi rezeki ada di atas gitu ya, di langit, di atas langit sana, tetapi rezekinya ada di bumi. Maka kalau ada manusia yang mencoba mencari tempat selain muka bumi, kira-kira bisa nggak untuk hidup? Sekarang ada
orang ingin nyari tempat kemana ya? Mars, Selain bumi, Mars gitu ya. Mars. Kira- Kira-kira berhasil nggak? Enggak, ulang lagi. Oke, maksudnya kalaupun ada kehidupan, pasti ongkosnya mahal. Ya, kalaupun dia bisa hidup di sana, maka ongkosnya mahal, nggak layak untuk bisa jadi tempat Ting- tempat Tinggal. tinggal. Ya, ya kalau di sini kita bisa murah, gitu ya, murah. Kemudian apa? Karena ya Allah memang menyediakan di bumi, maka disediakan itu. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayis. Maka di bumi ini Allah sudah sediakan semua sarana hidup bagi kita. Ya, sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Ya, mungkin bentuknya nggak seindah surga, tetapi mirip lah. Ada kebun, surga ada kebun, di dunia juga ada kebun. Ya, nah, hidup diberi kegampangan ya. Setiap kita bergerak kemanapun, sumber rezeki itu ada. Ya, Allah menyediakan sumber rezeki. Ya, tentunya beda dengan binatang. Karena kita punya akal, maka Allah nggak sampai rezeki itu sampai ke mulut. Tapi Allah sediakan di sekitar muka bumi yang mudah dijangkau dengan anggota badan badan kita. Allah sudah siapkan dan sediakan ya. Dan bukan karena upaya kita, tapi karena Allah sediakan. Maka Allah sediakan tanaman yang nurut, mau disembelih dan tanaman itu mesti menghasilkan karya dulu sebelum dia meninggal. Dia nurut disuruh Allah dan itu yang nyuruh Allah bukan kita. Kita tinggal menikmati. Ya, ada binatang ternak yang Allah tundukkan dan Allah suruh untuk mau untuk disembelih, dibunuh itu dengan rela hati gitu ya, dengan menyerahkan lehernya dia mau gitu. Jadi Allah yang menundukkan untuk membuat manusia itu mudah sehingga manusia itu sempat beribadah, tidak sibuk untuk mencari rezeki. Karena kalau terus sibuk mencari rezeki terus, akhirnya nggak sempat ibadah, nanti nyalakan Gusti Allah. Loh, aku ditugaskan ibadah, tapi gak ono, maame gak ono. Maka dia sibuk nyari nyari makanan. Maka Allah mengatakan bahwa waja'alna lakum fiha ma'ais. Ya. Maka untuk kehidupan manusia, jaminan rezekinya sudah Allah siapkan. Ya. Ya, kadang-kadang kita seringkali merasa eh, kurang bersyukur gitu ya. Ya, maka kalimat itu qalilan ma tashkurun. Kenapa nggak bersyukur? Karena merasa bahwa semuanya didapat oleh diri kita. Merasa kita lah yang mengadakannya. Kita sering lupa bahwa itu disediakan oleh Allah. Maka kita nggak pernah berterima kasih sama Allah. Seringkali mengatakan bahwa itu alamiah, sudah disediakan. Ya bumi yang menyediakan. Ya, bumi itu makhluk ya yang Allah tundukkan sehingga bumi itu mau muternya itu pas dengan bumi itu juga dibuat oleh Allah sehingga jalannya gampang. Kita bisa lewat di situ digampangkan. Semua makhluk itu Allah atur agar tunduk nurut dengan manusia. Ya, bukan manusia yang bisa ngontrol bumi, bisa ngontrol tanaman, bukan, tetapi Allah. Ya, tapi karena kita merasa itu karya kita, maka kita nggak pernah terima kasih Allah. Maka Allah tutup qalilan ma tashkurun. Ya, kadang-kadang kita masuk ke rumah kita sudah ada keramiknya. Kadang kita merasa kurang keramiknya. Berapa banyak orang yang nggak punya keramik di rumahnya, dia tinggal di tanah. Tapi kita nggak pernah bersyukur gitu kan. Berapa banyak orang yang nggak punya atap rumahnya, ya, ya atapnya adalah kadang di bawah jembatan. Ya, berapa banyak orang yang nggak punya rumah. Kita kadang punya rumah tapi nggak pernah bersyukur kepada Allah. Betapa banyak yang Allah sudah berikan. Ya, itu hal-hal yang sederhana. Kita bisa bayangkan Quran ini turun di Arab, di mana itu padang pasir, di mana mereka juga tempat tinggalnya pasti sederhana. Ya, mereka sederhana sekali. Ya, tapi mereka bisa bersyukur. Para sahabat bersyukur. Maka kita juga renungkan ini loh.
sudah disediakan gitu ya. Jadi Allah menyediakan bumi bukan untuk menghukum, karena bumi itu dibuat mirip dengan surga. Karena dulu nanti nenek moyang kita itu Nabi Adam pernah tinggal di surga. Nah, di mana di surga dilayani. Tetapi di bumi dibuat oleh Allah mirip agar kita nanti juga cepat-cepat kembalinya ke surga. Karena kita pernah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Pengalaman itu akan diceritakan kepada kita sehingga kita tahu bahwa Allah itu pinginnya kita akan kembali lagi nanti ke surga. Ya, Amin ya ada Rob. ayat yang mengatakan apa? Waman sakulat amwalihim Bahwa wa ulaika humul muflihun. Berarti kan Allah berharap bahwa kita semua akan pernah kembali ke surga. Maka bumi ini bukan sebagai tempat hukuman. Jadi ada beberapa agama yang mengatakan bahwa tinggal di bumi itu tempat ini apa untuk hukuman karena kesalahan nenek moyang kita. Nggak ada kesangkut pautnya. Ya Allah sediakan dan Allah sediakan makanan semuanya. Salah satu yang kita perlu renungkan gitu ya, mana Bu, nikmat apa yang kita nggak bisa tahan gitu ya. Kalau nggak segera itu maka kita akan mati gitu ya. Apa Bu? nafas. Nafas. Ya, betul, nafas. Siapa yang menyediakan oksigennya, Bu? Allah. 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 Itu kebutuhan mutlak. Paling lambat, paling 2 detik, 3 detik kita tahan nafas. Setelah itu nggak kuat. Pasti. Dan itu kebutuhan mutlak manusia untuk hidup harus pakai oksigen. Berapa banyak oksigen yang Allah sediakan dan gratis. Nah, kalau kita tahan aja nggak, oke, aku nggak mau deh. Ini mau aku ngadain sendiri. Ya, coba renungkan. Ya, itu Allah sediakan gratis. Ya, kita nggak perlu mengeluarkan duit. Maka di muka bumi ini biaya hidup kita jadi murah, cocok untuk sekian miliar orang, cocok ya, karena semuanya tersedia, oksigennya gampang. Coba kalau di tempat lain, kita ke rumah sakit aja kalau sakit, akhirnya butuh oksigen bayar tuh. Ya, kecuali bayar BPJS yang bayar. Ya kalau punya BPJS, kalau enggak kan bayar ya, oksigennya. Ya, maka kita renungkan yang sederhana aja. Ternyata semua kebutuhan manusia Allah sudah sediakan. Dan kita ternyata nggak bisa menyediakan sendiri. Ya, maka kalimatnya walakot makan nakum fil ardh. Kamu saya tempatkan, sudah saya kasih jabatan, kasih posisi di muka bumi. Ya, mestinya setiap kita bergerak kita sadar bahwa oh, dari Allah. Maka mestinya kita bersyukur. Tanda bersyukur gimana, Bu? Mentaati. Mentaati yang memberi nih Nikmat. nikmat. Nah, kalau merasa nikmat itu datangnya dari kita sendiri, ya gimana kita akan berterima kasih sama Allah? Maka kita mesti melihat apapun yang ada di sekitar kita, ini datangnya dari Allah. Kalau kita dapat gajian, mesti ngomong, walaupun kita dari kantor masuk rekening kita, harus sadar bahwa itu dari Allah. Karena Allah lah yang lengkapi, tapi seringkali kita lupa. Karya saya kan berangkat pagi sampai sore loh, 30 hari, ya maka wajar lah itu saya. Rezeki saya terserah saya gitu. Akhirnya enggak nyebut nama Allah. Nggak akan pernah nyebut nama Allah dan dapat rezeki nggak pernah ngomong alhamdulillahnya itu nggak mantep gitu ya. Kayak orang ya mintanya 50.000 dikasih 1.000. Wah, biasa dapat 50.000 tiba-tiba dikasih 1.000. Walaupun ngomong alhamdulillah, alhamdulillahnya ya, ya syukurnya kurang gitu ya. Syukurnya kurang. Ini kita cerita itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi udah semua disiapkan. Ya, oke. Yang berikutnya, ya, ini cerita tentang Nabi Adam. Oke, berikutnya walakot holak nakum summa suwarnakum summa kulna lil malaikati sujudu li adama wasajadu ila iblis lam yakum minas sajidin ya. Walakot holaknakum. Siapa yang menciptakan kita? Siapa? Allah. Allah itu hebat. Allah hebat. Maka mesti setiap produk yang dibuat Allah
pasti Hebat. pasti hebat. Maka semua manusia yang diciptakan oleh Allah pasti punya kehebatan. Maka ada aneh kalau orang itu minder. Aku ini siapa? Aku ini apa rempeyek apa ya garing rempeyek yang percihan rempeyek itu menghina Allah. Yang menciptakan kita itu Allah. Nggak mungkin ciptaannya Allah itu jelek. Allah itu udah ukur, Allah itu udah buatkan. Allah buatkan sempurna. Maka Nabi Adam Allah buat ya. Karena Allah yang membuat pasti pasti hebat. Nggak mungkin Allah membuat sesuatu itu uh, benda-benda yang remeh-temeh, nggak mungkin. Maka aneh kalau ada orang yang merasa minder. Aku kurang tinggi, aku pesek, aku apa. Dia nggak melihat bahwa itu ciptaan Allah. Allah itu maha hebat. Ya nggak mungkin Allah membuat sesuatu itu elek, nggak ada. Semua diciptakan terbaik. Ya, cuma sewarnaku. Kemudian Allah bentuk dengan bagus, ya maka ukurannya Allah buat ukur. Kalau kita mau membuat sesuatu, kita nyiapkan bahannya apa nih ya, campur ini biar jadi gabung ini berapa nanti gimana ya berapa lama ini nyampurnya. Wah, tapi kalau Allah cuma kun, fayakun. Cuma mengatakan kun maka terjadi. Tetapi Allah ceritakan ke kita bahwa Allah membuat itu dengan cermat, disiapkan. Ya, namanya holak nakum itu diukur nanti kira-kira tingginya seberapa, lebarnya gimana. Allah ukur, nggak nggak asal asal buat. Nah, setelah itu dirapikan. Nah, dan itu Allah membentuk manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam. Dan Allah muliakan Nabi Adam. Buktinya apa? Setelah Nabi Adam jadi, maka seluruh malaikat disuruh untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati Nabi Adam. Berarti Allah menciptakan kita, manusia itu terhormat. Buktinya apa? Buktinya malaikat, makhluk yang lain disuruh apa? Apa Bu? Sujud. Nah, sujud menghormati Nabi Adam, menghormati manusia. Berarti kita sama Allah memang ditaruh di posisinya itu ya lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain. Kalau sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, session yang kemarin itu menceritakan itu tentang apa yang harus dilakukan di muka bumi, dengerin Al-Quran ya. Ini terus sampai nanti di akhirat sudah dikasih pedoman, ikuti Rasul ya. Jangan ikuti selain selain Rasul ya. Ikuti Rasul ya. Maka suruh bersujud kepada malaikat, maka yang nggak bersujud siapa ini? Nah, maka yang nggak bersujud adalah iblis ya. Iblis dia tidak mau sujud. Ya, ini kita coba sedikit nanti ya. Ini jadi maka cerita tentang Nabi Adam ini disebut karena banyak orang yang sering mengatakan aku ngikutin nenek moyangku. Nenek moyang manusia itu adalah siapa Bu? Adam. Jadi nggak boleh nanti terus terputus. Aku nih mbahku ini dituruti mbah bukan, jangan sampai harus terus sampai ke Nabi Adam. Jadi nanti kalau ada orang alasan, aku nurutin nenek moyang saya ngikutin adat istiadat. Adat istiadat siapa? Adat istiadat itu adalah sampai ke Nabi Nabi Adam. Harus itu ya, harus sampai sana sehingga nanti jangan terus berhenti loh. Aku maunya ngikutin mbahku yang ke-7, ke-8. Aku nggak mau sampai Adam ya nggak bisa lah. Mau sama-sama manusia. Jadi ini yang Allah ceritakan sehingga kita bisa belajar dari nenek moyang kita. Maka Adam itu ceritanya disampaikan terus sampai akhir zaman agar cucu-cucunya itu belajar dari Nabi Adam. Kalau yang nggak diceritakan ya nggak usah karena Allah memang memilih Nabi Adam. Oke. Jadi
dihormati tadi ya Bu ya. Jadi maka yang menarik ini ada iblis. Loh, kok bisa iblis ini termasuk bangsa jin ya? Kok bangsa jin kok tinggalnya di Surga. tempatnya malaikat ya? Nah, maka bangsa jin ini ya, iblis ini dulu terkenal sebagai orang yang bukan orang jin yang ibadahnya luar biasa ya, ibadahnya tekun sampai ditempatkan dengan satu ruangan dengan malaikat, satu ruangan dengan malaikat. Maka pada saat disuruh malaikat yang disuruh, karena dia tinggal satu ruangan, maka perintah itu berlaku juga untuk iblis ya, iblis ya. Jadi ini tapi ternyata ya, Allah tahu bahwa iblis itu ibadahnya ternyata bukan ikhlas kepada Allah gitu ya. Begitu Allah perintahkan untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati Nabi Adam, tapi dia tidak mau. Ini kita kita coba amati dulu ya. Pertama, kalau malaikat ya, malaikat itu dengan manusia, satu lagi dengan jin. Jadi ada tiga jenis makhluk yang Allah tampilkan ya. Kalau malaikat ini apa Bu? Dari cahaya. Yang kedua, dia nggak punya nafsu, maka nggak hawa nafsu ya. Maka malaikat itu setiap diperintah pasti apa Bu? Langsung Pasti ke taat ya, pasti taat, pasti nurut gitu ya, pasti nurut ya. Tapi kalau manusia dan jin punya nafsu. punya nafsu yang kadang-kadang nafsu itu bertentangan dengan perintah Allah Allah. kadang ya. Jadi itu ya. Maka uh, uh, kalau ada manusia dan jin yang bisa selalu taat kepada Allah, maka kedudukannya lebih tinggi dari malaikat atau sejajar dengan malaikat. Lebih Kalau ada manusia yang selalu taat sama Allah, bisa mengendalikan Allah, tinggi. ya selalu taat kepada Allah, maka dia Lebih posisinya tinggi. mana? Lebih tinggi. Lebih tinggi, betul, lebih tinggi dibandingkan Malaikat. malaikat. Maka penghuninya di surga nanti kan manusia malaikat ya cuma kasih tahu ini melayani sama ini. Kedudukan manusia bisa lebih tinggi dibandingkan malaikat. Oke, itu aneh ya. Kemudian tentang jin. Jin ini ya punya bapak yang pertama namanya iblis ya. Iblis ya. Itu pertama kali namanya itu ya. Itu nanti dia punya keturunan sama seperti manusia punya keturunan. Tapi jin ini ada yang baik, jin yang beriman, ada jin yang kafir. Jin yang kafir itu namanya apa? Setan. Iblis. Ya, setan itu adalah jin yang kafir. Kafir. Ya, kalau jin yang taat ya jin mukmin gitu. Ada jin mukmin. Manusia juga sama ya. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Kadang yang kafir pun juga bisa menjadi setan karena dia mengganggu. Jadi setan adalah apa ya? Kata sifat kepada orang yang orang atau jin yang mengganggu, itu namanya setan ya. Namanya setan ya. Jadi setan pimpinannya adalah iblis ya. Dan iblis inilah yang diceritakan di awal ini ya, iblis ya. Jadi Nabi Adam ketemu dengan iblis ya. Nabi Adam cuma jadi objek waktu itu. Hormati Nabi Adam. Oke. Maka iblis nggak mau dia. Jadi lihat di situ Allah menggunakan kata-kata sujud ya. Padahal kalau kita lihat di sholat itu kan ada macam-macam. Sholat itu ada ruku, ada apa? Itidal gitu kan, ada duduk ya. Tetapi Allah sengaja memilih sujud ya, sujud untuk menghormati ya. Maka ini
eh, sujud ini adalah meletakkan mungkin yang kita anggap paling ini kepala kita sejajar dengan kakinya orang lain. Ya, kalau kita sholat kan gitu ya, sujud itu berarti kan di depan kita, soft yang di depan kita, kakinya kan, kepala Ya, kita sejajar dengan kakinya yang soft di depan kita. di depan, ya, kecuali kecuali imam yang nggak punya. Tapi yang lain kan, ya, kepalanya kita itu sejajar dengan kakinya yang Kaki di soft di depan. depan. Ya, mestinya kita sadar, oh iya, Allah membuat simbol itu bahwa, oh iya, kita itu harus di. Ya, yang menarik ini eh, ke jin ini kok nggak mau, iblis ini kok nggak mau sujud, nggak mau, nggak mau sujud. Ya, nanti ada alasan di ayat yang berikutnya kita akan bahas setelah ini. Tapi yang kita kita pelajari yang pertama bahwa ini malaikat, jin dan manusia tiga-tiganya Allah tunjukkan. Ya, inilah partnernya kita, ya, yang nanti akan selalu ketemu gitu ya. Malaikat akan mengajak kepada kebaikan, sementara ada juga nanti jin yang jahat, yang apa itu yang akan mengganggu kita. Dan Allah tunjukkan juga bagaimana awal mula iblis itu, awal mula iblis itu. Jadi iblis itu tadinya taat sama Allah, semua perintah Allah itu jalan, nah, tapi sampai makomnya itu sejajar dengan malaikat. Malaikat. Nah, tapi begitu disuruh sujud sama Adam, ya nggak mau. Padahal sujud untuk menghormati. Tapi kalau misalkan Allah nyuruh itu sujud beneran kepada Nabi Adam, boleh nggak dilakukan atau enggak itu? Kalau benar-benar sujud seperti sujudnya. Kalau Allah perintahkan itu sujud kepada sujud beneran ya, bukan hanya sujud menghormati. Kalau itu yang nyuruh Allah, maka apa yang terjadi? Boleh nggak Ikuti. sujud? Boleh Kalau kalau yang perintah Ya, Allah boleh. ya betul. Jadi kalau yang perintah Allah, walaupun itu, oh ini maka harus Ikuti. dilakukan. Ya, walaupun nggak masuk akal. Siapa Bu? Nabi yang disuruh Allah mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sulaiman. Nabi Sulaiman. Oke, Nabi Sulaiman belum tepat. Nabi Nuh Nabi Nuh disuruh apa Nabi Nuh? disuruh Buat kapal. buat kapal di bukit. Ya, oke, logikanya kan ya boleh lah itu. Tapi yang paling ekstrim lagi adalah Nabi Nabi Musa. Ibrahim. Disuruh apa itu? Nabi Ibrahim disuruh apa? membunuh Menyembelih, anaknya. membunuh Anak. anaknya. Tapi karena yang perintah itu Allah, Oh iya. gimana Bu? Langsung Lakuin. dilakukan, nggak boleh ditunda. Kalau yang perintah Allah langsung walaupun itu nggak masuk Akan. akal. Wah gimana anak ini? Tapi karena yang perintah Allah ya udah jalan gitu. Maka nanti kalau ceritanya di surat Kahfi ya ada nabi siapa yang disuruh membunuh anak kecil gitu ya, terus kekiran. Tapi itu nanti teknis yang kedua. Tapi ada orang Gitu. yang lain yang eh, diperintah yang masuk akal tapi ditunda-tunda. Apa Bu? Yang masih masuk akal tapi ditunda-tunda. Bani Bani Israel disuruh sama Allah, disuruh apa Bani Israel? Menyembelih sapi. Iya, nyembelih sapi, masih di anu, masa sapi, wah iya, wah, dimintakan sampai dialog dulu berapa kali ditunda-tunda. Maka kalau ada perintah Allah, segera dilakukan. Maka lihat iblis ini, begitu diperintah Allah, nggak segera dilakukan. Itu salah, itu ya. Itu udah salah. Apalagi nanti memang sengaja nggak mau melaksanakan dengan alasan dia. Tapi perintah Allah wajib didulukan. Ya kan kalimatnya kan ittabi'u, ya kan ayat yang keberapa itu? Ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni auliya. Ya, nanti itu jadi bahan bahwa wajib mengikuti perintah Allah. Oke. Ini saya kira udah
apa tadi yang terakhir tentang ayat yang ke-13, maka Allah mencela apa iblis karena tidak mentaati perintah Allah. Maka kalimatnya qala ma mana'aka ala tasjuda. Ini kalimat tapi mencela, bukan bertanya. Karena Allah tahu, ya, jawabannya tahu. Tapi ini mencela untuk ditunjukkan. Allah nggak suka ini. Kamu kenapa kamu kok nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Ya, jadi mencela, menjelekkan perbuatan itu. Ya, nanti perbuatan ini kan dibaca oleh kita karena di Quran disampaikan. Nanti jangan sampai nanti tanggapannya, iblis saja ini nanti ditiru gitu kan. Maka Allah mencela itu. Ya, maka jawabannya ya itu sebenarnya it amartuk itu kenapa kamu begitu diperintah Allah harusnya segera dilakukan. Ya, ya, ya enggak, ya, dia enggak ngerjakan. Kemudian dia membuat jawaban yang enggak masuk akal. Ya, jawabannya apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, bagaimana saya bisa menghormati dia? Wong saya dari api, Ciptakan dari sementara Nabi api, Adam dari Tanah. tanah. Api kan letaknya di atas tanah. Itu mestinya aku yang harusnya dihormati, bukannya Nabi Nabi Adam. Adam. Dia membuat alasan, membuat alasan. Oke, nanti kita coba akan ya. Jadi tadi yang kita perlu garis bawahi adalah begitu diperintah wajib untuk segera melakukan. Maka Dilakukan. para nabi itu tidak ada yang menunda. Contoh yang segera adalah Nabi Ibrahim ya. Contoh Nabi Ibrahim. Begitu disuruh sunat, padahal dia udah tua, maka ada alat apapun ya dia segera langsung ya potong gitu ya. Padahal ininya apa alatnya waktu itu belum belum ada, tapi dia karena pingin pingin bersegera potong gitu, langsung potong dewe gitu ya. Sakitnya luar biasa. Tapi ya dia begitu diperintahkan Allah dia langsung gitu ya. Maka beberapa nabi juga Nabi Musa gitu ya, itu diperintahkan untuk datang ke Bukit Tursina, dia langsung segera dia eh, sampai Allah tegur lu, kamu kenapa? Bagaimana umatmu? Kamu kok nggak bareng sama kaummu? Nah, ya saya kan ingin segera dipanggil Allah, saya ingin mendahulukan Allah. Ya, itu Nabi Musa ada cerita itu. Ya, jadi yang berikutnya kita kenapa dia ini Allah tahu bahwa nantinya iblis ini eh, bahwa beribadahnya selama ini masih kurang lillahi ta'ala. Ya. Padahal Allah udah ngasih makom setara dengan Malaikat. malaikat. Ya. Ternyata Allah uji dia dengan untuk mentaati, menghormati Nabi Adam. Tapi dia langsung tidak mau. Ya, tidak mau. Ya. Maka bukan Allah bertanya, tapi mencela. Yang kedua, Allah nggak tahu jawabannya. Tapi Allah ini ya, perlu bukti gitu kan. Ya, semuanya dengan bukti. Maka ada dialog yang disampaikan. Ya. Ini logika dia ada yang kalau kita tanya tanah sama api bagusan mana Bu? Logikanya bagusan Tanah. tanah logikanya. Tapi logikanya siapa iblis ini salah. Tapi ya udah dia menganggap kalau tanah ya tanah bisa memadamkan api bisa nggak memadamkan tanah? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Nah, tanah itu tenang kalau api itu bergejolak ya bergejolak. Jadi hanya orang itu gampang gampang marah ya memanaskan bikin ini. Ya, api itu biasanya harus ada dasarnya. Ya, api itu ya bisa nyala kalau ada ditaruh kalau di atas atas nggak bisa dia mesti ada pondasinya. Pondasinya biasanya tanah. Ya, dasarnya adalah tanah. Ya. Coba kalau kita nyalakan korek gitu ya, korek itu akan habis kalau kayunya ya ini kan. Ya, habis itu apinya nggak bisa. Ya, di udara nggak bisa nyala sendiri kecuali ada dasarnya. Ya. Tanah lebih bermanfaat ya
Kalau api lebih menghancurkan kan, kalau kena api hancur. Membakar. Kalau tanah itu malah tumbuh kan, tanaman itu bisa tumbuh di tanah. Ya, ya, ya. Berapa tanaman itu banyak, tapi kalau dengan api malah malah habis. Ya. Ini eh, ini yang terjadi. Apa alasan dia? Dia merasa sombong dan merasa lebih baik dibandingkan Nabi Adam. Dan yang kedua, dia ingkar kepada perintah Allah. Ya, ini yang membuat akhirnya ini salahnya double ya, salahnya kuadrat ini ya. Sombong, merasa lebih baik, nah, pakai alasan itu lagi di depan Allah gitu ya. Padahal mestinya siapa yang memerintahkan? Oh, yang memerintahkan Allah, perintah itu masuk akal nggak masuk akal harus dilaksanakan. Cocok dengan selera dia atau enggak harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Agama itu bukan agama itu nanti menurut kita, enggak sih tak. Maka banyak orang yang kadang-kadang ikut gayanya iblis. Kita, kita. Kalau cocok dengan saya lakukan. Kalau enggak, bukan. Agama ini harus dilaksanakan. Karena itu perintahnya Allah. Allah. Jangan dibalik bahwa agama nuruti akal kita. Ya, ya, jadi ini maka yang kedua iblis ini kenal sama Allah. Jadi dia nggak taat bukan karena nggak berilmu. Dia kenal Allah. Buktinya apa? Ya, dia udah sempat ke makomnya sejajar dengan malaikat. Malaikat. Ya, udah ditaruh di sana. Kenal Allah. Ya, kalau kadang orang nggak melaksanakan perintah Allah karena bodoh, karena nggak ada ilmunya. Kira-kira kalau ada orang yang nggak melaksanakan perintah Allah karena bodoh, sama karena pinter, ilmunya ada, dia paham tapi nggak melaksanakan, mana yang lebih berdosa nih kira-kira? Yang pinter nggak melaksanakan. Iya, yang pinter yang nggak melaksanakan. Maka kita seringkali berdoa bahwa ilmu yang kita dapat mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Ya, ilmu itu mengantarkan kita menjadi tambah taat kepada Allah. Allah. Jangan sampai nanti gelarnya nambah, ya, tetapi semakin jauh dari Allah, semakin nggak kenal Allah, nggak mau melaksanakan perintah Allah, karena dia merasa lebih pinter. Ya, ya, maka kita berdoa apa di depan-depan inna suluka ilmu Nabi nah, ilmu yang bermanfaat. bermanfaat. Ya bermanfaat apa? Ya kita dengan tambahan ilmu tambah taat kepada. Ya. Kemudian maka kalau ada orang yang menahan, nggak mau mengikuti perintah Allah sama dengan meniru iblis. Ini pelajaran yang pertama. Oh, Nabi Adam masih jadi objek. Ya. Dia ngamati, dia belajar di situ. Oh, maka orang harus mengikuti perintah Allah. Apapun perintah Allah. Apalagi dipaksa dengan logika yang salah. Gitu ya. Logika yang salah bahwa api lebih tinggi daripada Tanah. tanah. Dia kan udah pakai logika, ngajari Allah, merasa dia padahal setiap perintah Allah pasti baik, pasti sempurna. Nggak mungkin perintah Allah itu ada salahnya. Tapi ini iblis seperti itu. Ya, maka setiap perintah agama, setiap perintah Al-Quran itu wajib segera. Ya, jadi iblis ini salahnya dua, nggak bersegera melaksanakan. Yang kedua membuat membuat alasan yang keliru lagi, nganggap bahwa dia lebih baik daripada Adam karena dia dibuat dari api, Adam dari tanah, api lebih tinggi. Padahal ini pun salah gitu ya, landasan ini juga salah. Jadi dia salahnya kuadrat. Ya. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mungkin ini pengantar, kita bisa belajar nanti besok kita akan belajar tentang apa tentang iblis lagi lebih detail. Karena iblis juga nanti akan membuat rencana-rencana. Kemudian barulah nanti cerita tentang Nabi Adam dimulai. Ya, setelah mungkin 2 hari lagi baru 3 hari lagi cerita tentang Nabi Adam. Ya.
Baik, monggo kalau ada yang mau tambahi atau bertanya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin Hmm, jelas Pak Ustadz. terus ya. Oke, Nggih, baik. Jadi saya kira kita bisa simpulkan pertama, setiap perintah Allah wajib taati. taati. Jangan ditunda dulu. Wah, Mudah-mudahan. masuk akal enggak gitu ya. Nah, karena perintah Allah adalah perintah Allah. Masuk akal atau enggak, kita wajib untuk melaksanakan. Itu hukum agama seperti itu. Ya, jadi maka kita tadi contohin Nabi Ibrahim, ya tadi Baik. ada yang nyontohin apa Nabi Nabi Nuh Nuh. nggak kapal di gunung gitu kan, nggak masuk akal. Tapi perintah Allah ya dilakukan ya. Maka setiap perintah Allah, dan yang kedua bahwa jangan dengan tambahan ilmu itu terus kita merasa Allah itu keliru gitu kan. Nah, Allah ini salah nih. Kok bisa Nabi Adam yang jadikan ini? Aku lebih senior, aku lagi dari api ya. Dan menganggap bahwa perintah Allah itu salah, yang benar adalah dia. Berarti dia merasa lebih hebat dibandingkan Allah. Itu yang kesombongannya, kesombongannya iblis ya, Please. iblis ya. Jadi ini nenek moyangnya jin ya, bangsa jin ya. Kita nenek moyangnya Nabi Nabi Adam. Adam ya. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua nanti janji hambanya Allah yang siap sedia selalu bersedia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya ya, Amin. sampai akhir hayat Amin. kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma Subhanallahumma wa bihamdika bihamdika, asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta, illa anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama Allahumma dzakirna bidhukrina wa'inna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nuwun Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.